Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmawan Aryandani dari kelas akuntansi semester 5 dengan NIM 0210220029. Kali ini saya akan memaparkan tentang hasil penelitian saya, yaitu pengaruh pemberian beasiswa KIP terhadap prestasi akademik studi empiris di Universitas Islam Al-Azhar. Kita masuk ke latar belakang. Kita tahu pendidikan tinggi itu sangat penting untuk perkembangan individu dan kemajuan negara. Akses pendidikan tinggi merupakan kunci untuk menciptakan generasi terdidik dan berdaya saing. Tetapi biaya pendidikan perguruan tinggi sering jadi masalah utama bagi banyak individu, khususnya yang dari keluarga kurang mampu. Nah, di Indonesia, biaya pendidikan perguruan tinggi itu terus naik setiap tahunnya, menjadikan program bantuan keuangan seperti beasiswa KIP semakin penting. Biaya siswa KIP adalah program pemerintah untuk membantu mahasiswa kurang mampu dalam melanjutkan pendidikan tinggi dengan memberi bantuan keuangan pada yang memenuhi kriterianya, terutama untuk keluarga berpendapatan rendah. Penerimaan beasiswa KIP dapat memanfaatkan dana untuk biaya kuliah, buku, transportasi, dan kebutuhan pendidikan lainnya. Universitas Islam Al-Azhar juga terlibat dalam program beasiswa KIP ini. Meskipun program KIP beasiswa memberikan kesempatan berharga bagi mahasiswa kurang mampu untuk pendidikan tinggi, belum ada penelitian yang menginvestigasikan dampak beasiswa KIP terhadap prestasi akademik mahasiswa di Universitas Islam Al-Azhar. Penelitian ini sangat penting untuk memahami pentingnya pendidikan tinggi dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Beasiswa KIP juga berpotensi membuka kesempatan bagi mahasiswa yang kurang mampu. Namun, apakah bantuan ini berdampak positif pada prestasi akademik mereka? Sehingga tujuan penelitian ini untuk mengetahui dengan studi empiris tentang pengaruh beasiswa KIP terhadap prestasi akademik mahasiswa di Universitas Islam Al-Azhar, dan diharapkan dapat ditemukan bukti yang kuat mengenai dampak positif atau negatif program beasiswa KIP. Dan ini juga memberikan wawasan berharga bagi pengambil kebijakan di Universitas Islam Al-Azhar dan pihak yang terlibat dalam pengelolaan program beasiswa ini. Dan di sini adapun rumusan masalah yang terjadi. Kita bisa lihat di sini. Yang pertama, apakah pemberian beasiswa Kartu Indonesia Pintar di Universitas Islam Al-Azhar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prestasi akademik mahasiswa penerima beasiswa? Bagaimana persepsi dan pengalaman mahasiswa penerima beasiswa KIP terkait dengan dampak program tersebut terhadap prestasi akademik mahasiswa? Apakah faktor-faktor lain seperti dukungan sosial, motivasi, atau kondisi akademik sebelum menerima beasiswa KIP juga berperan dalam mempengaruhi prestasi akademik mahasiswa penerima beasiswa KIP? Dan di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama, menilai pengaruh pemberian KIP terhadap prestasi akademik mahasiswa di Universitas Islam Al-Azhar. Tujuan ini dapat mengukur dampak nyata dari penerimaan beasiswa KIP pada pencapaian prestasi akademik mahasiswa, termasuk peningkatan nilai, retensi, dan progres akademik. Yang kedua, menganalisis persepsi dan pengalaman mahasiswa penerimaan beasiswa KIP terkait dengan dampak program tersebut terhadap pendidikan mahasiswa. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi prestasi akademik mahasiswa penerimaan beasiswa KIP seperti dukungan sosial, motivasi, atau kondisi akademik sebelum menerima beasiswa. Dan tujuannya ini akan membantu memahami konteks yang lebih luas yang dapat mempengaruhi prestasi akademik mahasiswa dan menentukan apakah beasiswa KIP adalah faktor yang dominan dalam pencapaian mereka. Dan di sini ada pun manfaat penelitian. Yang pertama, penelitian ini akan memberikan kontribusi pada literatur ilmiah dalam bidang pendidikan dan kebijakan publik dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak pemberian
KIP terhadap prestasi akademik mahasiswa. Yang kedua, hasil penelitian ini akan memberikan wawasan berharga kepada pihak berwenang, universitas, dan pemerintah dalam merancang dan mengevaluasi program beasiswa KIP. Yang ketiga, Universitas Islam Al-Azhar akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang dampak beasiswa KIP terhadap mahasiswanya. Yang keempat, hasil penelitian ini juga dapat meningkatkan kesadaran di kalangan mahasiswa tentang manfaat beasiswa KIP dan motivasi mereka untuk berprestasi akademik yang lebih baik. Yang kelima, dengan memastikan bahwa mahasiswa kurang mampu memiliki akses yang lebih baik ke pendidikan perguruan tinggi dan mendapatkan hasil pendidikan yang lebih baik. Penelitian ini akan berkontribusi pada peningkatan sumber daya manusia yang akan mendukung perkembangan sosial dan ekonomi yang ada di Indonesia. Lanjut, di sini ada tinjauan pustaka. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa penerimaan beasiswa KIP memiliki tingkat kelulusan yang lebih tinggi. Di sini, dampak pemberian beasiswa terhadap prestasi akademik, beasiswa sebagai sumber bantuan keuangan ini telah menjadi subjek penelitian yang signifikan dalam bidang pendidikan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemberian beasiswa memiliki dampak positif pada prestasi akademik mahasiswa. Di sini dari Hostler and Gallagher tahun 1987 mengatakan beasiswa dapat meningkatkan motivasi mahasiswa untuk meraih prestasi akademik yang lebih tinggi. Disebabkan oleh tanggung jawab moral yang muncul ketika mahasiswa menerima bantuan finansial dan mereka berkewajiban untuk menunjukkan hasil yang baik sebagai balasan atas dukungan tersebut. Dan di sini ada juga Pascarella dan Terenzi tahun 1991 mengatakan bahwa beasiswa juga dapat berkontribusi pada peningkatan retensi mahasiswa di perguruan tinggi dan mempercepat progres akademik mereka. Dan di sini penelitian lain menemukan bahwa penerima beasiswa KIP cenderung memiliki motivasi yang lebih tinggi dalam belajar seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan ketiga, faktor-faktor lain yang diduga mempengaruhi prestasi akademik adalah lingkungan keluarga dan dukungan sosial tentunya. Karena kita tahu sendiri keluarga merupakan faktor utama pendorong mahasiswa untuk melakukan pembelajaran. Oke, lanjut di sini kita masuk ke metode penelitian. Menggunakan metode yang pertama yaitu pemilihan sampel. Di sini menentukan sampel mahasiswa penerima beasiswa KIP di Universitas Islam Al-Azhar. Yang kedua, mengumpulkan data menggunakan metode wawancara dan analisis dokumen untuk mengumpulkan data tentang prestasi akademik. Dan yang ketiga, menganalisis data menggunakan teknik statistik untuk menguji hipotesis penelitian. Di sini saya akan menjabarkan beberapa poin tersebut. Metode penelitian ini menjelaskan rencana penelitian yang akan saya gunakan dalam penelitian mengenai pengaruh beasiswa KIP terhadap prestasi akademik di Universitas Islam Al-Azhar. Tentunya penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu menggunakan survei untuk mengumpulkan data mahasiswa di Universitas Islam Al-Azhar, lalu digunakan untuk analisis statistik yang tepat untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel-variabel yang nantinya akan saya teliti, dan menghitung populasi penelitian. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa di Universitas Islam Al-Azhar yang menerima beasiswa KIP dan mengejar pendidikan tinggi. Sampel akan dipilih secara acak dari populasi tersebut. Ukuran sampel yang representatif ditentukan dengan kalkulasi statistik untuk memastikan kebermaknaan hasil. Survei digunakan sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data. Survei akan mengukur beasiswa KIP, prestasi akademik, motivasi, dukungan sosial, dan pengalaman pendidikan mahasiswa. Prosedur pengumpulan data akan dilakukan melalui survei online kepada mahasiswa yang memenuhi kriteria sampel. Survei ini berisi pertanyaan terstruktur untuk responden. Data juga dapat dikumpulkan melalui wawancara jika diperlukan untuk pemahaman lebih mendalam. Data akan dianalisis menggunakan teknik statistik kuantitatif termasuk
analisis regresi untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel bebas. Di sini ada penerimaan business script, motivasi, dukungan sosial, dan variabel terikat. Di sini ada prestasi akademik. Ya, mungkin cuma segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.